Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung dan ini adalah jam tangan Timex. Kali ini gue barangnya dapat dipinjemin dari akun Instagramnya Watchpada. Buat yang udah lama subscribe channel ini pasti udah nggak asing ya. Watchpada ini banyak menjual jam tangan second berkualitas dengan harga yang pastinya cukup bersahabat. Nah, termasuk jam tangan ini juga dijual. Tapi khusus untuk yang ini, dia kondisinya baru loh ya. Pembeliannya dari MacWatch, ini ada kartu garansinya. Dan di sini tertulis tanggal pembeliannya nih, kalian bisa lihat. Nah, untuk harganya, kalian bisa langsung chat ke adminnya Watchpada. Untuk linknya ada di deskripsi. Jam tangan Timex yang satu ini masuk ke dalam line up-nya Timex Easy Reader. Dan sesuai namanya, jam tangan ini benar-benar easy buat dibaca. Warna dialnya gelap, sedangkan marker dan jarum-jarum penunjuknya dikasih warna putih. Jadi, komposisi dialnya ini punya kontras yang tinggi dan sangat mudah buat dibaca. Tiap kali kita mau lihat waktu, mungkin cuma butuh waktu 1 atau 2 detik, kita udah langsung bisa nemuin di mana posisi jarum jam dan menitnya. Karena emang dialnya ini jelas banget ya. Dan menurut gue sih warna dialnya ini dia adem di mata. Warnanya ini bukan hitam, tapi lebih ke abu-abu gelap. Dan dia doff. Jadi cahaya yang masuk ke dial tuh nggak mantul-mantul ya. Itu yang bikin dialnya nyaman dipandang. Terus gue juga suka banget sama font markernya yang klasik. Nggak kaku ya, ini elegan banget. Dan karena gue termasuk penikmat fitur kalender di jam tangan, jadi jam tangan ini cukup menarik buat gua karena di sini udah ada fitur tanggalnya. Dan daya tarik utama dari Timex Easy Reader ini udah pasti adanya fitur Indie Glow yang bisa bikin jam tangannya tetap mudah dibaca dalam keadaan gelap sekalipun. Tinggal tekan crown, maka seluruh bagian dial akan nyala dengan warna kehijauan. Cakep banget. Kemudian untuk kekuatan water resistnya 30 meter. Ini water resist yang paling basic ya, cuma tahan percikan air aja. Jadi belum disarankan untuk dibawa berenang. Kemudian untuk detail dialnya bagus. Semua printing-printingnya kelihatan rapi, warnanya tegas. Cutting hands-nya juga halus. Cuma ada satu yang ngeganjel nih. Di bagian jarum detiknya, ini ada satu titik yang lumayan mencolok. Awalnya gue kira ini emang bagian dari desain jarumnya ya. Karena dia tuh bentuknya bulat banget. Terus posisinya juga ada di tengah-tengah. Gue kira emang desainnya kayak gini. Dan sebenarnya gue nggak terlalu mempermasalahkan sih. Tapi pas gue searching gambar produk jam tangan ini, ternyata emang aslinya nggak ada titik ini guys. Jadi ini tuh kayak semacam noda gitulah. Yang berarti Timex ini secara QC dia agak kurang. Kalau untuk tampilan dialnya sih secara keseluruhan, gua akui jam tangan ini ganteng banget. Kemudian untuk bagian case, desainnya simple banget ya, kayak jam tangan klasik. Crownnya ada di posisi jam 3. Jenis crownnya ini yang pasti bukan screw down crown, karena crownnya kan harus bisa berfungsi juga sebagai tombol buat nyalain indie glow-nya. Terus jenis lugnya dia universal, dia bentuknya lengkung ya, dan bagian bawah lugnya ini lebih rendah dibanding permukaan caseback-nya. Nah, hal ini sangat menguntungkan buat orang dengan pergelangan tangan kecil kayak gua. Karena dia bisa ngurangin atau bahkan menghilangkan rongga antara permukaan tangan sama bagian bawah lugnya. Nah, kayak gini guys. Jam tangannya ini jadi kelihatan nempel banget di tangan dan otomatis lebih berasa nyaman kalau dipakai. Dan lebih enak juga ya buat dilihat karena kelihatan pas di tangan. Untuk material case-nya sendiri bukan stainless dan bukan juga zinc alloy. Tapi Timex ini pakai material brush. Brush ini kayak sejenis kuningan, terus bagian permukaannya dikasih coating atau chrome. Untuk kualitasnya sendiri udah cukup bagus ya, walaupun kalau dibandingin sama stainless steel ya, brush ini kualitasnya masih di bawahnya. Tapi kalau dibandingin sama zinc alloy, kualitas material dari brush ini dia masih lebih bagus. Untuk ketahanan karatnya juga udah jauh lebih bagus daripada zinc alloy. Kemudian untuk bagian kaca, materialnya pakai mineral crystal. Kelihatan jernih banget nih ya, dan dia bentuknya flat. Jadi
dialnya ini bisa tetap kelihatan jelas walaupun dilihat dari berbagai sudut. Selain Indiglo, yang unik lagi dari Timex Easy Reader ini adalah bagian strapnya. Untuk jenisnya bisa dibilang ini masih jenis rantai, materialnya stainless steel, desainnya keren banget pakai dua jenis finishing. Nah yang menarik, strapnya ini ternyata bisa melar. Ini namanya expansion strap ya. Dan strap ini tuh praktis banget karena dia nggak butuh clasp. Jadi kalau mau pakai jam tangannya, tinggal masukin aja kayak gini, sama kayak pakai gelang karet. Tapi jangan salah ya, di strapnya ini dia nggak pakai karet sama sekali. Materialnya murni pakai stainless steel yang didesain sedemikian rupa biar bisa direnggangin. Dan kalau masih longgar di tangan kita, ini masih bisa dipotong juga. Di paket pembeliannya kita dapat juga manual book khusus buat cara potong rantainya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan gue bikinin video terpisah deh ya buat cara potong rantainya. Berikutnya untuk bagian belakang, ini juga materialnya stainless, jenisnya snap off atau yang model congkel. Dan di sini ada beberapa informasi nih, ada keterangan stainless steel back, terus jenis baterai yang dipakai SR2016, lebar laknya juga dikasih tahu ya, 20 mm. Kemudian water resistnya 30 meter. Untuk mesinnya, yang gue tahu sih semua Timex yang ada Indiglo-nya ini pakai mesin in-house, buatan mereka sendiri. Dan kali ini gue nggak akan bongkar caseback-nya, karena ini punya orang ya, khawatir lecet nantinya. Kalau kalian pengen lihat penampakan mesinnya, bisa cek video review Timex Easy Reader yang ini. Kalian klik aja link video yang muncul di sini. Itu kurang lebih desain mesinnya sama. Berikutnya untuk ukuran, diameternya ada di angka 38 mm. Tabelnya nggak sampai 9 mm, ini lumayan tipis. Lebar laknya tadi udah dikasih tahu ya, 20 mm. Dan lak to laknya 44 mm. Pastinya ini ukuran yang sangat ideal. Di tangan kecil gue juga ini masih oke, dengan lingkar tangan gue yang cuma 15,8 cm. Dan perkiraan gue sih ini masih cocok juga sampai lingkar tangan 20 cm. Karena untuk strapnya juga sangat mendukung ya buat yang pergelangan tangannya jumbo. Oke, kesimpulannya untuk keunggulan dari Timex Easy Reader seri TW2V40200 ini, pertama yang pasti dialnya sangat mudah dibaca, terus udah ada fitur kalender berubah tanggal, punya fitur Indiglo yang lebih bermanfaat daripada luminous, terus ukurannya ideal, masuk buat segala ukuran pergelangan tangan, desain strapnya unik, dan udah pasti dari brandnya sendiri ini syarat akan history. Kemudian untuk kelemahan atau poin negatif dari jam tangan ini, kalau kita menilai dari segi spesifikasi, untuk jam tangan yang dibanderol dengan harga 1 jutaan, jelas ya, spek yang ditawarkan oleh Timex ini cukup rendah. Terutama untuk material case-nya dia bukan stainless steel. Dan yang terakhir untuk QC-nya, Timex ini masih perlu banyak belajar sama brand-brand Jepang. Jadi kalau menurut gue sih, untuk harga 1 jutaan mungkin gue akan berpikir berkali-kali deh sebelum beli jam tangan ini. Kecuali kalau bisa dapat harga di 600 sampai 700 ribuan, ini bakalan worth it banget. Oke guys, itu tadi review dari Timex Easy Reader TW2V40200 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.